وإذا مرضت فهو يشفين. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan tata cara sholat di atas pesawat. Ya. Orang yang bepergian, termasuk naik bus, naik taksi, naik Avanza, naik pesawat, itu dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah di atas kendaraan. Dan sholat sunnah yang dikerjakan di atas kendaraan, apakah di pesawat, apakah di mobil bus, itu tidak mesti berdiri. Tidak ada kewajiban berdiri. Tetapi sholat wajib yang dikerjakan di atas pesawat, wajib berdiri di awalnya, di rakaat pertama. Wajib cari kiblat melalui kompas, bertanya kepada pramugari, di mana arah kiblatnya sekarang. Kemudian wajib berdiri. Lalu takbiratul ihram. Sudah takbiratul ihram baru duduk. Kembali ke posisi di mana kursi tak menghadap. Contoh, pesawat menghadap ke sana. Kursinya begini. Tapi kita lihat di kompas, wih, ternyata kiblatnya itu ke sana. Apalagi kalau kita pulang dari Jeddah, mau menuju Indonesia, otomatis kiblat di belakangnya kan? Ini mau menuju Indonesia pesawatnya. Begini kursinya. Sementara Ka'bahnya ada di sana. Kita mau sholat, sudah ambil tayamum tadi, sudah bertayamum tadi. Kita cari dulu kompas. Oh, di mana cocoknya ini kompasnya ini menghadap kemana ini orang sholat? Di mana kiblatnya? Setelah tanya di pramugari, di petugas, di maska, pokoknya awak kabin ditunjukkan sana kiblatnya. Maka begini dulu. Berniat sholat. Sholat apa yang mau dikerjakan? Misalnya sholat subuh. Kebanyakan sholat subuh itu yang biasa dikerjakan di pesawat saat perjalanan pulang dari umrah. Berniat salat subuh karena Allah, berdiri, kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sudah itu putar badan. Karena sempit kursi tak biasa. Baru duduk. Baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajib baca a'udzu di rakaat pertama, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Kalau tidak baca a'udzu di rakaat pertama, baik salat wajib ataupun salat sunnah, dia berdosa. Kaum yang salat itu berdosa karena meninggalkan kewajiban. Tapi rakaat kedua tidak wajib baca a'udzu, hanya rakaat pertama saja. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru baca surah dari Al-Qur'an yang mudah. Termasuk surah-surah pendek. Kemudian ruku'. Nanti sepatu kaos kaki tidak usah dibuka. Tidak dibuka. Kan kata tadi kita kan tayamum. Nanti rukuknya gini. Allahu Akbar. Baca doa ruku. Contoh subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sedikit saja tunduknya. I'tidal. Sami'allahu liman hamida. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sujudnya dipasang kami menilau di awal. Sampai di mana? Allahu Akbar. Baca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Baca doa duduk antara sujud. Allahumma gfirli warhamni wajaburni wahdini warzuqni. Sujud yang kedua kalinya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca surah pendek. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ruku. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamida. Rabbana walakal hamdu. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada juga yang panjang ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal. Baru duduk terakhir. Allahu akbar. Posisi kaki tetap. Jari-jari kaki menghadap ke kiblat di bawah. Tidak boleh melengkung ke sana jarinya, melengkung ke sana. Tapi usahakan lurus ke depan. Baca maki doa tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sudah boleh memberi salam ke kanan dan ke kiri. Kalau mau baca doa sebelum salam boleh. Lebih bagus lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salat subuh selesai. Silakan berzikir sesuai dengan zikir-zikir yang dihafal. Ya, jadi awalnya saja kita berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, sudah itu rubah posisi sesuai dengan arah kursi, baru duduk perlahan-lahan. Ya. Gitu. Sebenarnya kalau seseorang bisa mencari tempat sholat di pesawat, utamanya itu di dekat-dekat WC, ada situ yang agak longgar, dan kita minta izin sama pramugari atau pramugara, tolong saya mau sholat, bilang jangan sholat di situ Pak, dilarang. Bilang tolong izinkan saya, karena sholat di kursi itu hanya boleh kalau memang di sini tidak memungkinkan. Nah di sini saya lihat masih memungkinkan untuk sholat, tolong izinkan saya. Bilang tidak boleh Pak, bilang tolong izinkan sekali ini saja, karena saya mau sholat subuh ini. Saya akan sholat di kursi, andaikan di sini tidak ada peluang untuk sholat di sini. Saya di sini longgar dan pesawat juga tenang, sedang tidak goncang. Akhirnya biasanya itu pramugarinya mengalah. Kalau begitu sholat Pak, tapi harus cepat-cepat ke kursinya sebentar setelah sholat. Iya, karena sebagian ulama menganggap batal sholat kita itu di kursi kalau masih ada celah untuk sholat bukan di kursi. Ada juga teman yang ngotot begitu di pesawat. Kalau saya terus terang, saya belum pernah ngotot di pesawat. Selalu sholat di kursi saja. Yang saya ngotot itu yaitu mencari arah kiblat dan berdiri. Ini kalau sholat wajib ya, wajib berdiri menghadap ke kiblat. Tapi kalau sholat sunnah tidak berlaku itu wajib berdiri dan menghadap kiblat. Menghadap kemana saja pesawat, maka menghadap ke begitu maki sholat. Contoh ya sholat sunnah ya, sholat sunnah. Sudah maki tayamum. Saya tayamum, salat sunnah maki di kursi tak. Walaupun membelakangi kiblat, kan salat sunnah. Ya, Allahu Akbar. Sudah itu, sujud. Duduk antara dua sujud. Sujud lagi. Kemudian berdiri di rakaat kedua. Baca Fatihah, baca surah, ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal. Lalu sujud ke bawah. Lalu duduk antara dua sujud.
baru sujud lagi. Setelah itu tahiyat. Innaka Hamidum Majid, baru ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai salatnya. Walaupun naik bus, walaupun naik pesawat, dianjurkan memperbanyak salat dalam perjalanan. Tidak ada wudu, tayammum. Kalau ada wudu, alhamdulillah. Ya, ini sunnah ini jarang dilakukan oleh jamaah umroh karena tidak tahu ilmunya, karena tidak ikut bimbingan manasik, atau ada manasik tapi tidak disampaikan. Intinya bahwa perjalanan yang melelahkan jangan sampai melalaikan kita dari sholat dan dari zikir, dari baca Al-Quran, dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai tata cara sholat di atas di